Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Kita jumpa lagi bersama saya Uki Adi Prasetyo di channel YouTube kami ini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Teman-teman tahu nggak sih manajemen sumber daya manusia itu apa? Kalau belum tahu, saya jelaskan. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman subscribe, like, comment, and share channel YouTube ini. Terima kasih. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia. Teman-teman tahu nggak sih manajemen sumber daya manusia itu apa? Oke, saya jelaskan sekarang. Jadi, manajemen sumber daya manusia atau yang biasa disebut HRM, Human Resource Management, adalah sebuah aktivitas organisasi yang bertujuan menciptakan dan mengembangkan sumber daya manusianya agar dapat bekerja secara efektif. Jadi semua karyawan, termasuk karyawan ini bawahan sekalipun, memiliki peranan yang penting dalam perusahaan. Oleh karena itu, manajer pengelola sumber daya manusia itu harus mampu melakukan perencanaan yang baik untuk mendukung efektivitas kerja karyawannya. Bagian atau unit yang biasanya mengurus dan menangani sumber daya manusia adalah Departemen Sumber Daya Manusia atau HRD. HRD itu apa sih? Human Resource Department. Nah, untuk pembahasan yang pertama itu perencanaan sumber daya manusia. Nah, secara spesifik, perencanaan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, analisis pekerjaan dan meramal permintaan dan menawarkan sumber daya manusia. Yang pertama, analisis pekerjaan atau job analysis. Analisis pekerjaan itu merupakan sebuah analisis sistematis terhadap posisi-posisi pekerjaan yang ada dalam suatu organisasi. Nah, analisis pekerjaan ini akan menghasilkan dua hal, yaitu deskripsi pekerjaan atau job description. Nah, deskripsi pekerjaan menyajikan informasi tentang hak dan kewajiban yang akan dimiliki oleh karyawan yang menempati posisi tersebut, lingkungan kerja yang akan dihadapi, dan perlengkapan lain yang dibutuhkan untuk untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Terus yang kedua, spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan itu menjelaskan tentang keterampilan dan kemampuan yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia agar apa? Agar dapat menempati posisi tersebut. Contohnya, untuk menempati posisi sebagai sekretaris, suatu perusahaan mensyaratkan minimal lulusan D3 jurusan kesekretarian, dapat berbahasa Inggris baik aktif maupun pasif, berusia minimal 20 tahun dan sudah memiliki pengalaman bekerja sebagai sekretaris minimal 1 tahun. Terus yang kedua, meramal permintaan dan penawaran sumber daya manusia. Setelah manajer melakukan analisis pekerjaan, selanjutnya manajer dapat memperkirakan kebutuhan karyawan perusahaannya baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang. Manajer itu memulainya dengan melihat tren perusahaan dalam mengatur sumber daya manusianya, rencana perusahaan di masa yang akan datang, akan tren ekonomi negara tersebut. Peramalan penawaran tenaga kerja ada dua, yaitu yang pertama peramalan penawaran internal, jumlah dan tipe karyawan yang tersedia di perusahaan dalam beberapa waktu ke depan. Terus yang kedua, peramalan penawaran eksternal, jumlah dan tipe tenaga kerja yang akan tersedia di pasar tenaga kerja. Dalam meramalkan permintaan perusahaan terhadap sumber daya manusia, manajer mendasarkan ramalannya pada informasi-informasi relevan yang dapat diperolehnya. Informasi-informasi relevan ini diantaranya dunia bisnis di masa yang akan datang, produk-produk baru, dan rencana perluasan usaha. Informasi-informasi masa lalu seperti sejarah perkembangan teknologi, sejarah kebiasaan dalam mengatur sumber daya manusianya, dan tren ekonomi juga merupakan informasi yang sangat berguna. Staf HRM menggunakan semua informasi tersebut untuk menentukan jumlah karyawannya yang akan direkrut oleh perusahaan dan kualifikasi yang dibutuhkan. Terus pembahasan yang kedua itu merekrut sumber daya manusia ketika
ketika manajer mengetahui bahwa perusahaan memerlukan karyawan baru, maka manajer mempersiapkan rencana untuk merekrut karyawan. Perekrutan itu apa sih teman-teman? Jadi perekrutan itu adalah sebuah proses untuk menarik pelamar pekerjaan yang berkualitas. Untuk melakukan proses perekrutan, perusahaan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, proses ini memerlukan suatu tata cara yang sistematis. Perekrutan ini ada dua jenis, yaitu perekrutan internal dan perekrutan eksternal. Nah, yang pertama perekrutan eksternal. Perekrutan eksternal itu merupakan sebuah usaha untuk menarik pelamar pekerjaan dari luar perusahaan. Jadi, untuk menarik para pelamar pekerjaan tersebut, perusahaan dapat menggunakan media massa untuk mempublikasikan posisi kosong, persyaratan dan fasilitas yang akan didapatkan melakukan perekrutan di universitas-universitas dan menggunakan agen tenaga kerja. Nah, banyak pula tenaga kerja yang langsung mengirimkan lamarannya kepada perusahaan. Keuntungannya itu apa sih? Keuntungannya itu perekrutan eksternal akan menghadirkan karyawan dengan perspektif baru dan latar belakang bisnis yang bervariasi. Nah, untuk kekurangannya itu, untuk melaksanakan proses ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, terutama jika perusahaan menggunakan jasa agen tenaga kerja. Selain itu, perekrutan eksternal berpeluang menimbulkan rasa tidak nyaman pada karyawan lama yang ada di perusahaan. Terus yang kedua, itu perekrutan internal. Perekrutan internal itu merupakan sebuah perekrutan yang pelamar pekerjaannya merupakan karyawan perusahaan itu sendiri. Hal tersebut kerap terjadi di dalam perusahaan, seperti karyawannya dipromosikan untuk menempati posisi yang lebih tinggi dan karyawan yang ditransfer dari posisi satu ke posisi lainnya dalam satu level. Untuk keuntungannya sendiri, perekrutan internal dapat meningkatkan motivasi karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut dan juga dapat membantu perusahaan dalam mempertahankan karyawan-karyawannya yang berkualitas. Nah, untuk kekurangannya sendiri, proses ini adalah promosi yang menyebabkan seorang karyawan naik level akan berdampak kosong posisi yang dulu ditempati oleh karyawan tersebut. Hal itu tidak hanya akan menyebabkan perusahaan membuka perekrutan eksternal yang membutuhkan banyak biaya, tetapi juga menyebabkan perusahaan harus melakukan training kepada dua karyawan, satu karyawan baru dan satu karyawan naik tingkat, yang membutuhkan biaya yang tak sedikit pula. Terus pembahasan yang ketiga itu memilih sumber daya manusia. Ketika suatu perusahaan, khususnya perusahaan besar, membuka lowongan pekerjaan, biasanya akan banyak tenaga kerja yang mendaftar. Seperti yang terjadi pada perekrutan karyawan Bank Indonesia pada tahun 2008 silam. Sekitar kurang lebih 10.000 orang tenaga kerja memperebutkan kursi yang hanya berjumlah 150 buah untuk menjaring 150 orang tenaga kerja yang diinginkan oleh perusahaan. Ini tidaklah mudah. Perusahaan perlu menyelenggarakan beberapa tahapan seleksi untuk mendapatkan tenaga kerja yang diinginkannya. Yang pertama itu surat lamaran. Surat lamaran itu berguna untuk mengumpulkan informasi mengenai riwayat hidup pelamar, termasuk pendidikan, pengalaman kerja, dan karakteristik pelamar. Terus informasi yang diperoleh perusahaan dari surat lamaran tersebut itu digunakan untuk dua tujuan, yaitu untuk mengidentifikasi calon karyawan yang pantas atau melakukan pemeriksaan yang lebih cermat, dan untuk membuat pewawancara memahami latar belakang pelamar. Terus yang kedua itu tes. Tes itu digunakan untuk mengetahui seberapa jauh keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan calon karyawan yang relevan terhadap pekerjaan yang akan dibebankan kepadanya. Yang ketiga itu wawancara. Wawancara itu mungkin merupakan cara yang paling banyak digunakan untuk menjaring tenaga kerja. Proses ini membuka peluang antara pelamar dengan perusahaan untuk saling mengenal.
Wawancara dapat mengajukan suatu kasus untuk mengetahui secara langsung kemampuan pelamar. Mereka juga dapat memahami lebih dalam mengenai riwayat hidup, perilaku, dan motivasi si pelamar. Sementara pelamar dapat mendapatkan kesempatan untuk mengetahui lebih jauh mengenai pekerjaan dan lingkungan pekerjaan yang akan dihadapinya. Terus yang keempat, referensi. Pelamar kerja biasanya diminta untuk menuliskan nama referensi, yaitu orang yang dapat memverifikasi informasi latar belakang pelamar dan memberikan evaluasi pribadi mengenai pelamar tersebut. Nah, secara alami pelamar cenderung hanya menuliskan referensi yang akan mengatakan hal-hal yang baik mengenai dirinya. Dengan demikian, evaluasi pribadi yang diperoleh dari referensi tidak banyak bermanfaat, tetapi referensi sering memberikan verifikasi atas informasi-informasi tertentu seperti pertanggungjawaban kerja sebelum dan alasan mengapa pelamar meninggalkan pekerjaan semula. Nah, yang kelima itu teknik lain. Perusahaan mungkin akan menggunakan teknik-teknik lain untuk menjaring tenaga kerja yang diinginkannya seperti polygraph test, physical exam, seperti yang terakhir drug test. Terus pembahasan yang terakhir itu orientasi. Setelah perusahaan menganalisis semua informasi tentang calon tenaga kerja, perusahaan memutuskan pelamar yang diterima sebagai karyawan. Ketika karyawan mulai bekerja di perusahaan tersebut, mereka perlu menjalani orientasi. Orientasi itu apa sih teman-teman? Jadi orientasi itu proses memperkenalkan karyawan baru dengan lingkungan kerjanya. Orientasi ini dapat dilakukan dengan presentasi singkat mengenai perusahaan, memperkenalkan karyawan baru dengan karyawan lama, dan mengajak karyawan baru berkeliling perusahaan untuk mengenali lingkungan perusahaan. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai penjelasan tentang manajemen sumber daya manusia. Semoga penjelasan saya dapat dipahami, dimengerti, dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.